Bismillah, saya akan menjelaskan penggunaan sistem PPDB online. Jadi linknya itu ada di ppdbonline.pastipo.com. Jadi sebelum main di halaman awal itu tampilannya seperti ini. Ada galeri, kemudian ada menu tentang sekolah, visi misi, kemudian daftar peserta. Jadi untuk pendaftaran, kemudian ini untuk halaman pengumuman, ini halaman info pendaftaran, ada prosedur pendaftaran dan informasi pendaftaran. Kemudian ini adalah kontak. Untuk pendaftaran bisa melalui tombol ini atau bisa melalui menu di daftar peserta. Sebagai contoh, untuk awalnya itu membuat akun PPDB. Di sini ada panduannya untuk calon peserta didik. Kita coba buat akun baru. Akun misalnya tanggal lahir, tanggal lahirnya, kemudian nanti diarahkan ke halaman login. Setelah berhasil, nah kita login untuk calon peserta didik. Nah, ini halaman login untuk calon peserta didik. Jadi di sini ada pengumuman penting tanggal PPDB. Untuk ini bisa diubah di halaman admin. Dan pengumuman penting juga bisa diubah di halaman admin. Nah, untuk setelah peserta didik masuk, otomatis akan melihat pengumuman penting. Jadi pengumuman penting itu adalah isi dan lengkapi semua minus yang tertera di samping dengan data yang sesuai dan sebenarnya. Jadi peserta didik itu akan mengisi formulir ini semua. Nah, ini berdasarkan fungsinya berdasarkan yang saya dapat dari yang kemarin dari YouTube. Nah, diisi lengkapi kendaraan, dan simpan. Setelah disimpan, lanjut lagi untuk mengisi menu data orang tua. Sebagai contoh tahun, contoh coba nama ibu, tahun lahir, alamat orang tua. Nah, jika ini diisi, ayah kandung dan ibu kandungnya diisi, data awalnya ya kosongkan saja. Kemudian simpan, berhasil. Kemudian upload foto untuk peserta didik.
sebenarnya ini opsional, mau diupload juga terserah, mau juga tidak, nggak apa-apa. Tapi biasanya kan PPDB itu mesti upload foto. Contoh, kemudian simpan. Nah, setelah disimpan, otomatis foto profilnya yang di sini berubah juga. Selanjutnya ada menu hasil seleksi. Di menu hasil seleksi ini adalah informasi pengumuman hasil seleksi. Jadi nanti karena sekarang peserta didiknya itu masih belum divalidasi oleh admin sekolah, maka yang tampil hanya ini, berkas Anda dalam pos verifikasi. Jadi prosedurnya itu setelah user atau peserta didik atau orang tua sudah mengisi ini, kemudian melakukan cetak bukti pendaftaran. Nah, setelah melakukan bukti pendaftaran, file di save dalam bentuk PDF. Bisa juga langsung di print, tapi dengan format legal atau F4. Nah, hasilnya kita buka. Hasilnya ini. Oke, ini hasilnya, hasil dari PDF-nya tadi atau hasil dari formulir yang telah diisi. Nah, untuk yang full cek lampiran ini opsional. Jadi jika cuma pas foto saja di bawah, cuma kartu keluarga saja, tergantung dari pihak sekolah. Selanjutnya, setelah dicetak dan dibawa ke sekolah untuk verifikasi berkas. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman admin. Halaman admin. Nah, untuk halaman admin kita bisa login di halaman login di sini. Kemudian masuk di login admin. Nah, untuk login adminnya itu username admin, passwordnya admin. Nah, kemudian akan masuk halaman pertama untuk halaman dashboard admin. Nah, di sini ada data pendaftar, data peserta didik. Untuk yang tadi kita buat, Aulia Rahman, nomor pendaftarannya ini, tanggal pendaftarannya 3 Juli jam 8.16. Nah, di sini ada statusnya. Nanti kalau misalnya statusnya sekarang kan masih belum diverifikasi, nanti admin ubah apakah pesertanya diluluskan atau tidak luluskan. Nanti otomatis akan berubah di hasil seleksinya di sini. Sebagai contoh, misalnya data dari Aulia Rahman ini sudah saya cek, sudah dilengkapi semua. Kemudian foto juga sudah dilengkapi. Nah, admin juga bisa edit dari file data yang diisi oleh siswa tadi. Nah, ini untuk
lihat data orang tua, kalau misalnya ada yang memiliki admin bisa edit. Kemudian untuk cetak sama juga, bisa hampir sama di halaman meter. Selanjutnya ada delete. Nah, kembali ke status tadi, misalnya admin atau panitia PPDB telah memverifikasi dan ternyata syaratnya tidak lulus. Nah, berkasnya tidak lulus, jadi kita ubah jadi tidak lulus Aulia Rahman. Nah, setelah kita refresh, kita kembali ke halaman meter, kita refresh, maka akan tampil maaf Anda tidak lulus. Dan sebaliknya, kalau misalnya saya batalkan kembali, kalau dibatalkan kan diubah kembali, berubah. Kalau misalnya kita ubah ke lulus, kita refresh, berubah lulus. Kemudian untuk pengumumannya juga sebenarnya bisa dicek di halaman depan tanpa orang tua atau siswa, tanpa harus login lagi. Namun harus memasukkan nomor pendaftaran. Ini misalnya nomor pendaftarannya di copy. Kemudian untuk cek masukkan nomor pendaftarannya, kita submit, dan hasilnya pengumuman dari peserta didik. Selamat dinyatakan lulus. Oke, lanjut di halaman admin. Di sini ada tabel untuk siswa yang belum diverifikasi. Selanjutnya di sini ada konfigurasi pendaftaran. Kalau ini pengaturan pendaftaran dan pengaturan pengumuman. Jadi kalau misalnya pengaturan pendaftarannya ditutup, maka halaman pada pendaftaran yang ini akan ditutup, tampilannya halamannya ditutup. Jadi kalau misalnya waktunya sudah selesai, bisa ditutup pendaftarannya. Sama juga dengan pengumuman, kalau misalnya ditutup, simpan, ini kan sekarang tutup. Oke, kita buka kembali. Selanjutnya di konfigurasi aplikasi. Untuk konfigurasi aplikasi ini adalah konfigurasi yang ada pada halaman. Misalnya ini nama aplikasi PPDB online. Kalau misalnya kita ubah, akan berubah pada ini nama aplikasinya. Kemudian nama sekolahnya, nama alamat sekolah, nama telepon, nomor telepon, email, dan link Google Maps. Google Maps ini yang tampil di halaman kontak, tampil di sini. Email juga tampil di sini. Jadi kalau kita ubah di sini, otomatis akan berubah di halaman depan. Sama dengan nama sekolah, NIP kepala sekolah, dan foto kepala sekolah. Kemudian ada informasi sekolah. Informasi sekolah itu di halaman ini, tentang sekolah. Nah, ini kalau mau ubah tentang sekolah ada di sini. Maka di sini di tabelnya bagian 1 tentang sekolah, bagian 1 itu sampai pendidikan sekolah di sini. Kemudian lanjutannya ini di bagian kedua. Selanjutnya visi dan misi, yang ini. Kemudian informasi PPDB itu di halaman awal, yang ini. Oke. Selanjutnya informasi pendaftaran.
Kalau ini informasi pendaftaran ada di halaman informasi pendaftaran. Nah ini semuanya ada di halaman ini kalau kita mau mengedit. Khusus untuk prosedur pendaftaran, untuk ubah ini sebaiknya tidak langsung melakukan ubah di halaman ini. Diharuskan diubah dulu di dalam kode view. Kenapa? Karena di halaman khusus untuk prosedur pendaftaran online itu ada animasinya seperti ini. Makanya harusnya untuk ubahnya atau editnya harus diubah ke dalam bentuk kode. Kalau mau ada dihapus, silakan hapus dari LI. Oke, tutup LI. Untuk mau ditambah, copy saja dari LI satu baris ini, copy lagi ke bawahnya seperti ini, copy, enter, spasi, kita ubah. Nah, kalau misalnya sudah diubah, kembalikan lagi ke tampilan view, terus di submit, disimpan. Selanjutnya di informasi user. Khusus untuk yang ini yang tampil di halaman user. Ini tanggal-tanggal PPDB, data pengumuman penting, ini yang tampil di halaman user. Kita kembali ke halaman user di bagian dashboard yang ini. Jadi kalau mau diedit ini bisa, nanti otomatis akan berubah yang ini. Misalnya saya ubah 10 Juli sampai dengan misalnya 20 Juli kita update, nanti berubah, yang ini juga otomatis berubah. Nah untuk selanjutnya bisa dihapus atau diedit, bahkan ditambah. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah, ya bisa dihapus maupun diedit. Oke, ini juga pengumuman penting ini. Kalau ada yang ditambah atau diedit, bisa dipilih. Oke, selanjutnya untuk galeri sekolah terakhir. Galeri sekolah ini untuk galeri hanya menampilkan gambar, bisa dihapus dan ditambahkan. Untuk menambahkannya, klik tombol ini, kemudian masukkan gambar. Untuk di galeri sekolah, usahakan ukuran gambar yang diupload itu memiliki ukuran yang sama pada gambar ini. Ya, sarannya sih supaya yang tampil di halaman depan itu enggak supaya lebih rapi. Nih karena ukurannya sama, makanya dia rapi. Misalkan ukurannya yang ini panjang, otomatis nanti ini panjang ke sini. Kalau ini ukurannya sampai sini, jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Oke, selanjutnya di menu pengguna. Nah, ini untuk profil setting pengguna untuk halaman admin. Jadi bisa diedit di sini full name-nya atau fotonya yang tampil di sini, kemudian bisa diedit password-nya. Oke, untuk logout kita klik di halaman ini, di menu ini, kemudian keluar. Sama di untuk user, untuk logout. Untuk user maupun admin bisa tampil dalam bentuk HP. Ini logout,